Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah film bergenre thriller misteri yang berjudul Old Boy tahun 2003. Serta tidak lupa saya panjatkan doa untuk teman-teman semua agar selalu diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Film Old Boy sendiri ada beberapa versi, namun saya akan membahas yang versi aslinya, yaitu versi dari Korea. Balas dendam sepertinya menjadi salah satu tema yang sangat sering diangkat dalam film-film bergenre thriller seperti ini. Sebelum berbicara tentang isi filmnya, mari terlebih dulu kita sama-sama mengatakan kalau Old Boy itu film sakit. Film dibuka dengan sebuah plot twist di mana pemeran utama di sini yang bernama Dae-soo mencoba untuk mendapatkan jawaban dari seseorang pria yang tidak dikenal. Dengan nada mengancam, Dae-soo mencoba menyudutkan pria tersebut supaya mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Kemudian scene berganti ke 15 tahun yang lalu, di mana Dae-soo merupakan seorang pengangguran yang kerjaannya hanya mabuk setiap malam. Dae-soo adalah seorang kepala keluarga bersama istri dan satu anak perempuan bernama Yeon-hye, yang di hari itu sedang ulang tahun. Dae-soo dalam perjalanan pulang untuk merayakan ulang tahun anaknya. Dia terlibat perkelahian dengan sepasang kekasih dikarenakan sebelumnya sedang mabuk berat. Beruntung seorang sahabat Dae-soo yang bernama Jo Hwan datang untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Bersama dengan sahabatnya, Dae-soo pergi ke telepon umum untuk memberikan kabar kepada anaknya Dae-soo bahwa Dae-soo akan segera pulang dengan membawa hadiah ulang tahun. Namun, ketika Jo-hwan sedang menggantikan telepon untuk berbicara dengan Yeon-hye, tiba-tiba Dae-soo menghilang tanpa sebab dari tempat kejadian. Setelah malam kejadian hilangnya Dae-soo, kini scene berpindah di sebuah sel penjara di mana Dae-soo berada. Dengan keadaan bingung, Dae-soo memberontak kepada sipir penjara meminta penjelasan kenapa dia di penjara. Namun, sipir tidak menghiraukan pleidoy atau pembelaan yang dilontarkan oleh Dae-soo. 1 tahun sudah berlalu. Dae-soo masih berada di dalam sel tahanan. Namun, sel tahanan yang ditempati Dae-soo tidak seperti penjara pada umumnya. Pada jam-jam tertentu, sel tersebut akan mengeluarkan asap yang membius Dae-soo. Ketika Dae-soo terbangun dari pingsannya, baju yang dia kenakan sudah digantikan, rambutnya sudah dipotong, dan kamarnya sudah diatur rapi dengan semula. Setiap hari dia diberikan makanan pangsit yang sama, dan rutinitas tersebut terulang dari hari ke hari seolah diatur sedemikian rupa. Di dalam sel juga disediakan sebuah televisi di mana suatu hari Dae-soo mendapati berita bahwa istrinya terbunuh, dan tuduhan polisi penyelidik mendakwa Dae-soo lah dalang dari kejadian tersebut, hingga dia ditetapkan sebagai buronan dan Yeon-hye, anaknya, diadopsi seorang asing dari luar negeri. Dan yang bisa Dae-soo lakukan hanyalah berkabung dengan tatapan kosong di dalam sel tersebut. Tidak terasa, 15 tahun sudah berlalu. Aksi Dae-soo untuk meloloskan diri sudah diatur sejak lama. Ia mencoba menggali tembok dari tahun ke tahun dengan sebuah besi kecil yang dia sembunyikan dalam sel tahanannya, hingga dia berhasil melubangi celah kecil yang terhubung langsung dari luar gedung. Ketika Dae-soo mencoba untuk beristirahat, alih-alih melanjutkan pelariannya besok, asap ruangan keluar untuk membius Dae-soo. Sungguh sebuah rutinitas yang dia jalani sejak 15 tahun terakhir dan akan menjadi yang terakhir kalinya. Ketika pingsan akan ada petugas sipir yang datang untuk membersihkan. Namun, kali ini yang datang merupakan seorang wanita dengan menggenggam sebuah lonceng dan berkata kepada Dae-soo, Kemudian, Dae-soo terbangun di dalam sebuah koper yang berada di atas gedung. Dia terbangun dengan pakaian rapi beserta pupil mata yang mulai beradaptasi dengan cahaya matahari, di mana itu pertama kali dia rasakan. Selama 15 tahun terakhir, sambil kebingungan, Dae-soo mulai berjalan tanpa arah dan dia mendapati seseorang yang mencoba ingin bunuh diri. Scene ini merupakan plot twist yang berada di awal film tadi. Kemudian Dae-soo menghampiri pria yang ingin bunuh diri tersebut untuk meminta keterangan atas kejadian dirinya. Alih-alih bunuh diri, namun keduanya malah menceritakan kehidupan kelamnya. Kemudian Dae-soo mencoba untuk melanjutkan perjalanan kembali. Dia berjalan menuju rumahnya, tapi rumah tersebut sudah tidak ada lagi. Dae-soo masih tetap menjadi buronan polisi atas tuduhannya membunuh istrinya. Namun, Dae-soo tetap bersikap tenang. Dia tahu bahwa seseorang yang memenjarakannya adalah orang yang sama yang melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Dengan berjalan terus tanpa arah, Dae-soo kemudian dihampiri oleh orang bayaran tidak dikenal dan memberikan Dae-soo uang dan sebuah handphone genggam. Dae-soo beranggapan
bahwa orang misterius di balik semua ini adalah orang yang telah memenjarakannya. Daisu tiba di sebuah restoran Jepang, lalu bertemu dengan seorang wanita muda bernama Mido, yaitu karyawan yang bekerja di sana. Mereka berbincang-bincang, lalu suara telepon berbunyi, dan itu adalah pertama kalinya Daisu berbicara dengan orang misterius yang sudah memenjarakannya. Orang di telepon tersebut mengaku bahwa dia adalah seorang sarjana dan bidang studinya adalah Daisu. Telepon kemudian ditutup. Hidangan yang dipesan Daisu dibawakan oleh Mido. Kemudian tanpa sebab yang jelas Daisu pingsan saat Mido menyentuhnya. Scene beralih di rumah Mido di mana Daisu yang pingsan telah dibawanya. Tidak sengaja Mido membaca buku harian Daisu yang ditulisnya di dalam penjara. Buku tersebut sudah berada di dalam koper dan Daisu membawanya. Mido sangat terharu atas tulisan di dalam buku tersebut. Secara lambat laun, Mido mulai menyukai Daisu yang telah berusia jauh di atasnya. Kedekatan Mido dengan Daisu menggerakkan hati Mido untuk membantunya menguak misteri yang dialami Daisu. Satu persatu, mereka mulai mencari jawaban atas kasus Daisu. Mulai dari tempat asal makanan pangsit yang Daisu hafal betul dengan rasanya, dan mencari tahu Yeonhae, putrinya dan orang tua asuhnya. Namun Daisu masih belum mendapatkan jawaban hingga dia menemukan petunjuk alamat gedung penjara yang telah mengurungnya selama 15 tahun. Waktu itu juga, Daisu mulai mendatangi penjara tersebut dan bertemu seseorang yang bertanggung jawab atas tempat itu. Ternyata penjara tersebut merupakan penjara bayaran untuk mengurung orang-orang tertentu atas permintaan klien yang menyewanya. Dan Daisu tidak mendapatkan informasi tentang klien yang telah memenjarakannya. Perihal sang pemilik penjara hanya menjalankan tugas sebagai pekerjaan yang ilegal tersebut. Hingga akhirnya Daisu menemukan sebuah rekaman suara perbincangan klien tersebut dengan pengelola penjara. Rekaman yang ditemukan Daisu berisi tentang perjanjian penitipan tahanan bernama Daisu selama 15 tahun kurungan. Sedangkan identitas si pelaku masih belum terungkap. Keesokan harinya, Daisu pergi untuk menemui Jo Hwan yang merupakan sahabat Daisu yang dulu pernah menemani Daisu terakhir sebelum diculik. Pertemuan tersebut membuat Jo Hwan mengerti tentang misteri hilangnya Daisu dan Daisu bukanlah pelaku yang telah membunuh istrinya sendiri. Dengan adanya Jo Hwan, misteri kasus Daisu lambat laun mulai terpecahkan. Dengan adanya email misterius yang ditujukan kepada Daisu melalui Mido, akhirnya Jo Hwan menemukan lokasi email yang bernama Evergreen tersebut. Ternyata selama ini lokasi pelaku tersebut berada di sebelah apartemen Mido. Ketika Daisu menghampiri orang tersebut, memang benar dialah pelaku penculikan dan pembunuhan istri dari Daisu. Seolah tenang-tenang saja, pelaku tersebut malah berkata, dan akhirnya pelaku tersebut meninggalkan tempat pertemuan itu dengan meninggalkan tanda tanya besar kepada Daisu itu sendiri. Tanpa disadari, ternyata Mido yang semula berada di apartemennya didatangi oleh ketua pimpinan penjara yang telah dihajar Daisu waktu itu. Ketua penjara tersebut menuntut balas dendam atas kejadian Daisu kepadanya. Hingga akhirnya kejadian penyanderaan tersebut diselamatkan oleh Evergreen. Evergreen memberikan uang kepada kepala penjara agar melepaskan Daisu. Sungguh aneh bukan? Evergreen ini memenjarakan dan membunuh istri Daisu tetapi sekarang malah menolongnya. Hingga akhirnya Daisu membawa Mido pergi dan bermalam di suatu penginapan. Keduanya pun tidak bisa membendam perasaan satu sama lain. Keesokan harinya, terungkap bahwa Evergreen adalah nama sekolah di mana Daisu, Jo Hwan, dan si pelaku tersebut pernah bersekolah di sana. Dan nama si pelaku tersebut adalah Lee Won Jin. Ketika masa sekolah, Lee Won Jin memiliki pacar yang bernama Lee So-ah. Mereka berdua pernah tertangkap basah sedang bercinta dalam sebuah ruangan yang pernah dipergoki Daisu. Namun, Daisu menceritakan kejadian tersebut kepada sahabatnya yaitu si Jo Hwan sebelum Daisu pindah sekolah. Dan fakta yang mencengangkan yaitu Lee Won Jin dan Lee So-ah, mereka berdua adalah saudara kandung. Hingga kemudian Lee So-ah memutuskan bunuh diri akibat tekanan yang dialaminya karena Jo Hwan menyebarkan gosip di mana Lee Won Jin dan Lee So-ah pernah melakukan hubungan terlarang. Pada akhirnya, Daisu menyimpulkan bahwa Lee Won Jin melakukan semua ini kepada dirinya hanya untuk balas dendam.
Dan di waktu yang bersamaan, Daesu murka karena saat itu Lee Won-jin mendatangi tempat Jo Hwan yang merupakan sahabatnya dan membunuhnya. Amarah yang tak dapat dibendung, Daesu mendatangi rumah Lee Won-jin yang dia dapatkan alamat tersebut melalui teman lamanya. Ketika mereka bertemu, banyak sekali fakta yang satu persatunya mulai terbongkar. Mendengar fakta sebenarnya mengenai siapa Mido dan sketsa yang dibuat Lee Won-jin untuk balas dendam, untuk yang kedua kalinya Daesu sangat murka. Dan skenario balas dendam yang dilakukan Won-jin sungguh berhasil. Hingga Daesu memohon untuk tidak memberitahukan fakta tersebut kepada Mido. Karena sebenarnya Lee Won-jin merupakan orang tua asuh yang dulu mengadopsi putri Daesu, hingga Lee Won-jin sendiri memutuskan untuk mengganti nama Yoon-hye menjadi Mido dengan tujuan untuk mengatur skenario balas dendam kepada Daesu. Hingga akhirnya Lee Won-jin memutuskan untuk tidak memberitahu Mido fakta siapa ayahnya yang sebenarnya. Karena dirasa tugasnya sudah selesai, Lee Won-jin memutuskan untuk bunuh diri. Dirasa hidupnya sudah hancur, Daesu mencari seorang wanita yang dulu pernah menghipnotisnya. Daesu ingin meminta bantuan kepada wanita tersebut agar ingatannya kepada Mido atau anaknya itu dihapus. Namun ternyata dalam proses hipnoterapi tersebut, Daesu masih tetap mengingat Mido. Dan film berakhir. Sungguh aksi balas dendam yang luar biasa. Bagaimana rencana ini bisa berjalan dengan lancar selama 15 tahun lebih. Sungguh film yang penuh dengan misteri dan plot twist yang membingungkan di awal. Tapi ketika kita mengetahui faktanya, sungguh saya akan mengatakan apa yang di awal video tadi saya katakan. Oldboy itu film sakit.